Hai Sobat Tarot Motivator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian merasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai sesuatu yang berbanding terbalik yang terjadi dalam hidupmu. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate saja, buat kamu-kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat ya guys ya. Oke guys, kalau kamu mau personal reading sama aku silahkan ya guys ya. Beberapa di antara kamu itu sering sekali nanyain ya, kapan bisa personal reading? Kalau personal reading bisa nggak? Nah, sekarang udah bisa nih ya. Jadi langsung aja chat aku via WhatsApp. Nomornya itu udah ada di bio ya guys ya. Kamu bisa tanya apa aja sesuai dengan situasi kamu ya, karena bersifat personal ya guys ya. And you don't need to worry. Kamu nggak perlu khawatir tentang apa yang kamu ceritakan, karena itu akan jadi secret yang terjaga and safe ya guys ya, aman ya, aman terkendali. Oke, well guys, mari kita lihat di sini ada apa saja. Oke guys, di sini ada Three of Pentacles, ada Nine of Wands, ada Page of Wands, ada Nine of Swords, ada The World, and ada Queen of Cups, ada Knight of Wands, ada The Lovers, I think it's one more, ada Five of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang merasa dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang merasa dari elemen Fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. So guys, di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ya ada sesuatu yang berbanding terbalik yang terjadi di dalam hidupmu. Entah kamu sudah sadari atau belum kamu sadari ya guys ya. Dimana sepertinya di sini kamu itu udah tahu gitu loh guys ya, bahwa kamu ini agak susah maju atau sulit untuk bertumbuh dan berkembang ketika kamu berada di lingkungan atau di circle di mana di sini banyak orang-orang yang tidak mensupport dirimu atau yang tidak mendukung kamu gitu loh guys ya. Padahal dia atau mereka yang ada di sekelilingmu atau di sekitarmu ini adalah orang-orang terdekatmu atau orang-orang yang sepertinya masih memiliki blood bonding sama kamu. Entah itu orang tua kamu sendiri, atau saudara-saudara kamu sendiri, kerabat kamu, kakak, adik, ipar, sepupu, tante, paman, atau siapapun ya, yang masih kayaknya memiliki relasi kekeluargaan sama kamu gitu loh guys ya. Tapi sepertinya ini jadi kayak orang asing bagi kamu gitu loh guys ya. Kamu bingung dong ya guys ya, kok mereka bisa seperti itu sama kamu padahal masih saudara, padahal masih terikat relasi atau punya blood bonding gitu loh guys ya, punya hubungan kekeluargaan dekat sama kamu, kenal sama kamu gitu loh guys ya. Namun beberapa di antara kamu itu merasa asing di tengah-tengah mereka gitu loh guys ya. Kamu kayak sering tidak dianggap ya. Bahkan ada juga di antara kamu yang sempat dikambing hitamkan oleh mereka, sering disalahkan ya. Apa-apa tuh salahnya kamu gitu loh guys ya, kamu yang disalahkan gitu loh guys ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Justru aku ngerasa bahwa kamu ada yang pernah membantu atau menolong anggota keluarga kamu, kerabat kamu, tapi malah kamu yang disalahkan ya. Ada di antara kamu yang seperti itu. Ya, kamu yang nolongin tapi kamu yang disalahkan gitu loh guys ya. Kamu nih niat baik untuk membantu, untuk menolong ya,
untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, menuntaskan suatu konflik, kamu terjun ke lapangan, kamu bantuin mereka, kamu bela-belain ya, untuk berpihak pada mereka, nolongin mereka, bahkan kamu ada yang sampai merogoh kocek atau mengeluarkan pentacles yang cukup banyak buat mereka gitu loh guys ya, agar mereka keluar dari masalah, agar membuat permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka terselesaikan. Endingnya malah kamu yang disalahkan ya. Kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, itu kamu yang disalahkan gitu loh guys ya. Padahal kamu niat baik untuk membantu gitu loh guys ya. Nah, kamu di sini bertanya-tanya kenapa gitu ya. Ada juga bentuk versi lainnya ya. Kamu ini masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Kamu kayak berusaha untuk mengasah kemampuan atau potensi atau bakat-bakat kelebihan yang kamu miliki gitu loh guys ya. Tapi sepertinya itu nggak ada yang dukung, nggak ada yang support ya. Malah mereka suka nyinyir, bahkan julitin kamu gitu loh guys ya. Ngata-ngatain kamu di belakang gitu loh guys ya. Kamu dibilang songong lah ya, dibilang sok cantik atau sok ganteng atau dibilang sok bisa, sok iye gitu loh guys ya. Macem-macem gitu loh guys ya, dikata-katain kamu ya, padahal kamu lagi berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kamu menjadi versi terbaik kamu gitu loh guys ya. Dan mereka malah asik gibahin kamu atau ngata-ngatain kamu di belakang ya. Artinya jarang ada atau bahkan hampir nggak ada orang-orang terdekatmu, orang-orang yang ada di sekitarmu itu mensupport atau mendukung dirimu, berpihak sama kamu. Justru sebaliknya, mereka lebih senang bikin kamu ngedrop atau bikin kamu down gitu loh guys ya. Mereka kayak menguji kesabaran kamu banget ya, dan lebih sering kayak sorry tuh saya merusak mental gitu loh guys ya, dengan perkataan-perkataan toksik mereka atau tindakan perbuatan mereka yang menyebalkan, yang bikin kamu jadi nggak mood atau suasana hati kamu tuh jadi berubah tidak baik gitu loh guys ya, karena ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan gitu loh guys ya. Padahal mereka masih punya blood bonding atau hubungan kekeluargaan sama kamu, entah ini saudara sendiri, kerabat sendiri, ipar, mertua, atau siapapun gitu loh guys ya, yang sepertinya tidak suka kalau kamu bertumbuh dan berkembang gitu loh guys ya, mengasah dan melatih bakat atau kemampuan atau potensi kamu. Itu kamu selalu dinyinyirin sama mereka, pokoknya kayak dijelek-jelekin gitu loh guys ya. Kalau kamu mau maju, kalau kamu mau berkembang, itu sepertinya langsung diremehin sama mereka gitu loh guys ya, dikata-katain biar kamu nggak jadi untuk melakukan itu, atau kamu mengurungkan niat untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kamu bingung gitu loh guys ya. Seolah-olah penghalang kamu itu adalah orang-orang terdekat kamu sendiri gitu loh guys ya. Padahal kamu itu sering bantuin mereka loh ya. Tidak hanya keluarga kamu, tapi juga tetangga kamu ya, orang yang dekat yang ada di sekitaran kamu secara lokasi gitu loh guys ya, itu juga berusaha untuk menjatuhkan kamu atau berusaha untuk menghalang-halangi jalan kamu gitu loh guys ya. Kamu di sini sepertinya banyak yang musuhin atau banyak yang berusaha untuk membuat kamu ini tersingkir gitu loh guys ya. Karena mungkin mereka merasa jealous, cemburu, iri, sirik dengki terhadap hal baik yang kamu lakukan. Mereka kayak takut aja kamu tambah berkembang, tambah maju, sehingga kamu nanti berakhir menjadi orang sukses gitu loh guys ya. Ini tidak pandang ya guys ya, apakah mereka ini orang dekat atau kenalan kamu ya, tapi mereka yang memiliki penyakit hati atau mereka yang punya rasa iri sirik dengki ya, itu nggak rela, bahkan tidak terima kalau kamu bisa lebih sukses dibanding mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa di sini ya kamu lebih cenderung sendirian atau kamu ini berjuang itu sendiri dari nol, merintis karir, usaha, bisnis itu sendiri ya, tanpa bantuan mereka atau orang-orang sekitar ini ya. Orang-orang dekat kamu ini nggak ada yang bantuin kamu ketika kamu merintis karir, usaha, atau bisnis sendiri dari nol. Tapi ketika kamu berada di puncak, ketika kamu udah sukses, ketika kamu berhasil, ketika kamu menghasilkan, itu mereka berlomba-lomba untuk mendekati kamu. Iya, ketika kamu susah, sulit, nggak punya uang sepeser pun, atau kamu membutuhkan bantuan, mereka nggak ada. Mereka malah meremehkan, merendahkan kamu, memandang kamu sebelah mata, ya, tidak yakin dengan kemampuan kamu, meragukan dirimu. Bahkan ada juga yang sampai membuat dirimu meragukan dirimu sendiri dengan ucapan atau kata-kata mereka yang begitu sinis dan toksik gitu loh guys ya. Sehingga seringkali ini bikin kamu kayak
sedih, bahkan sempat down gitu loh guys ya. Kenapa ya keluarga sendiri atau tetangga sendiri atau kenalan sendiri, sahabat sendiri, teman sendiri kok begitu sama kamu gitu loh guys ya. Padahal kamu udah sering loh bantuin mereka, ya tolongin mereka tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Kamu juga mensupport mereka, mendukung mereka ya dalam berbagai aktivitas baik yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak pernah melakukan hal yang sama kepada dirimu. Justru kamu sering sekali dibanting. Ya ibarat kata tuh dibanting gitu loh guys ya, dibanting mereka secara mental ya, dibanting ke bawah gitu loh guys ya, sehingga itu sering kayak membuat kamu merasa tidak nyaman, bahkan sedih ya guys ya, bertanya-tanya kenapa orang terdekat kamu sendiri bisa melakukan itu gitu loh guys ya, kenapa mereka kayak keberatan banget untuk melihat kamu sukses, kayak takut kalau kamu ini menjadi orang yang berhasil ke depannya. Mereka kayak nggak mau atau menolak melihat kamu menjadi seseorang yang berjaya di masa depan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku ngerasa ya, orang-orang yang seperti itu ya, entah ini kerabat sendiri, saudara sendiri, atau bahkan mungkin orang tua sendiri ya, yang mungkin saja cenderung toksik gitu loh guys ya. Ada juga hubungan kekerabatan yang toksik, yang mana mereka ini secara energi itu tidak selaras dengan dirimu ya. Mereka yang cenderung meremehkan, merendahkan, memandang kamu sebelah mata, ngata-ngatain kamu, ngejelekin kamu, ngebully kamu ya, suka ngedropin mental kamu atau bahkan mungkin menghancurkan mentalmu. Ini sepertinya kebanyakan itu berenergi rendah gitu loh guys ya, dimana sebagian besar daripada mereka yang berenergi rendah ini itu memiliki penyakit hati gitu loh guys ya. Itu kenapa sering sekali suka bikin kamu down dengan berbagai kelakuan toksik mereka atau dengan ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan, nyelekit dan begitu pedas gitu loh guys ya. Karena di sini ya, orang yang berpenyakitan hati itu senantiasa gelisah dan merasa risih, insecure, tidak aman ketika melihat orang lain itu hidupnya lebih maju. Walaupun itu saudara sendiri, walaupun itu kerabat sendiri gitu loh guys ya. Jangan heran ya, karena mereka ini secara energi tidak selaras dengan dirimu. Itu kenapa mereka cenderung berusaha untuk menjatuhkan kamu atau berbondong-bondong berusaha untuk menarik kamu ke level bawah. Nah, seperti itu ya guys ya. Ya, kalau kamu tidak tahu gitu loh guys ya mengenai ini, kamu akan bingung dan bertanya-tanya, loh kenapa? Kan saudara sendiri, kan kerabat sendiri, kan masih punya ikatan atau hubungan kekeluargaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, namanya juga manusia ya guys ya, manusia tak terlepas dari yang namanya masalah dan kesalahan. Apalagi kalau orang-orang yang pengen menjatuhkan kamu ini itu berpenyakitan hati. Wah, itu nggak perlu alasan gitu loh guys ya. Kenapa mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu atau selalu sinis terhadap dirimu. Karena mereka nggak suka kalau kehidupan kamu itu jadi tambah maju atau lebih maju dibanding mereka. Orang berpenyakitan hati selalu begitu ya, tidak pernah ingin melihat kehidupan orang lain itu lebih baik dibanding kehidupan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Pokoknya mereka tuh kayak pengen selalu menjadi the best, terbaik atau bahkan superior. Jadi hero, jagoan. Iya. Jadi mereka tuh kayak nggak bisa terima kenyataan gitu loh guys ya. Kalau mereka ini hanyalah manusia biasa yang memiliki kemampuan yang terbatas gitu loh guys ya. Ibarat kata di atas langit tuh masih ada langit gitu loh guys ya. Mereka nggak bisa terima itu. Pokoknya mereka harus jadi the top of the sky. Langit yang paling atas. Tanpa mereka mengukur kemampuan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Makanya mereka mudah jealous, iri, sirik dengki ya dengan kehidupannya orang lain. Nah, begitu ya guys ya. Dan di sini ya kamu pun ada yang merasa terheran-heran gitu loh guys ya. Keluarga sendiri, kerabat sendiri, tetangga sendiri, kenalan sendiri, teman sendiri, sahabat sendiri, kok bisa-bisanya ya bersikap toksik ke kamu, bukannya mensupport atau mendukung dirimu, malah ngedropin kamu. Dan kamu heran ya dengan sesuatu yang berbanding terbalik yang terjadi di dalam kehidupanmu ketika kamu keluar dari duniamu atau dari lingkaran lingkungan, circle, komunitas pertemanan atau hubungan dekatmu. Ketika kamu keluar ke dunia luar ya, maka kamu malah
justru disupport atau didukung oleh orang-orang asing yang tidak kamu kenal gitu loh guys ya. Kamu bingung loh, ini nggak ada hubungan saudara loh sama aku, nggak ada hubungan darah, nggak ada blood bondingnya, bukan sanak saudara, bukan paman, bukan bibi, bukan kerabat, bukan saudara, tapi kok kenapa ya kayak berpihak ke kamu, membela kamu, mensupport kamu, kayak malah ada yang sampai pasang badan buat kamu gitu loh guys ya. Karena ini secara energi kamu tuh selaras atau sefrekuensi dengan dia atau mereka yang mensupport atau mendukung dirimu. Itu kenapa ya, walaupun kamu tidak memiliki blood bonding atau hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan mereka, tapi mereka mensupport kamu karena secara energi kamu selaras dengan mereka. Ya, that's why di sini kamu malah bisa bertumbuh dan berkembang ketika kamu bersama dengan orang-orang yang di luar dari lingkungan atau circle atau komunitas kamu gitu loh guys ya. Mereka malah mensupport kamu, mendukung apapun yang kamu lakukan gitu loh guys ya. Misalnya kalau kamu berdagang atau punya bisnis tertentu, kamu jualan produk, mereka membeli ya. Produk kamu laris manis karena dibeli oleh mereka. Mereka sangat mendukung kegiatan aktivitas dagang kamu. Sementara kerabat kamu sendiri, saudara kamu sendiri malah menolak usaha kamu atau tidak mendukung sama sekali aktivitas usaha kamu gitu loh guys ya. Jadi ini bukan masalah saudara atau tidak, kerabat atau tidak, tapi ini masalah energi gitu loh guys ya. Kalau seseorang energinya setara sama kita, atau bahkan lebih tinggi daripada kita, itu akan mengayomi kita, membantu kita, mensupport kita, walaupun kita nggak punya blood bonding atau hubungan kekeluargaan sama dia gitu loh guys ya. Sebaliknya, walaupun saudara sendiri, kerabat sendiri, ya, orang yang terdekat sama kita sekalipun, ya, kalau dia energinya itu rendah, lebih rendah daripada kita, maka dia nggak akan pernah mendukung kita sama sekali. Bahkan cenderung akan menjatuhkan mental kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau kamu ada yang mengalami sesuatu yang berbanding terbalik yang terjadi di dalam kehidupanmu, saudara sendiri, kerabat sendiri, itu sorry to say, malah jahat ke kamu. Dan sebaliknya orang luar yang gak punya kekerabatan sama kamu malah baik sama kamu gitu loh guys ya. Beberapa di antara kamu ada yang mengalami ini ya. Kamu kayak menemukan yang namanya soulmate atau belahan jiwa dari diri orang yang tidak kamu kenal atau orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sama kamu gitu loh guys ya. Orang baru, orang yang baru kamu kenal, yang sefrekuensi, selaras, seenergi dengan dirimu, malah itu baik banget sama kamu ya, yang mendukung kamu, memberikan fasilitas buat kamu untuk mensupport kamu agar kamu bisa bertumbuh dan berkembang dalam karir, usaha, pekerjaan, bisnis, sehingga kamu bisa mencapai hasil atau bahkan berhasil dalam bidang yang kamu geluti. Nah, seperti itu ya guys ya. Sepertinya aku ngerasa kamu menemukan kesuksesan di dunia luar dari lingkungan atau lingkaran atau circle atau komunitas kamu. Ketika kamu berani keluar dari zona aman atau keluar dari lingkungan atau circlemu, kamu akan menemukan orang-orang baru yang sefrekuensi, yang sevibrasi, yang seenergi dengan dirimu, yang sepertinya itu lebih mensupport atau mendukung dirimu dibandingkan orang-orang terdekatmu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku ngerasa orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama dengan dirimu itu sepertinya tidak segan-segan ya guys ya untuk membantu kamu dalam menaikkan level kehidupan kamu atau membantu kamu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kamu. Jadi apapun yang kamu perlukan, apapun yang kamu butuhkan, sepertinya itu disediakan oleh dia atau mereka ini. Tentunya seizin dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ketika energi kamu ini selaras dengan semesta, maka semesta akan mengirimkan seseorang yang sefrekuensi dengan dirimu untuk membantu kamu. Jadi orang ini sebagai perantara berkah atau berkat dari semesta buat kamu gitu loh guys ya. Itu kenapa penting buat kamu untuk menyelaraskan energi dengan semesta ya. Karena dengan begitu akan berpotensi besar buat kamu untuk membuka pintu abundance atau keberlimpahan melalui potensi-potensi yang kamu miliki dengan bantuan atau support system dari orang baru atau seseorang yang dikirimkan oleh semesta sebagai penolong
atau orang yang bisa membantu kamu untuk menaikkan level kamu menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih naik. Nah, seperti itu ya guys ya. Dimana di sini ketika kamu terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu vibrasi, satu energi, atau bahkan mungkin energi mereka itu di atas kamu gitu loh guys ya. Level frekuensi atau vibrasinya tidak hanya setara tapi melebihi dirimu, maka dia atau mereka yang memiliki energi di atas kamu itu akan lebih mengayomi dirimu ya, seperti membimbing, memberikan petuah, petunjuk, nasihat, dukungan baik secara moral bahkan mungkin secara material juga ya, kalau mereka memiliki kemapanan secara material gitu loh guys ya. Kamu tak perlu bersusah payah untuk meyakinkan mereka dalam membantu kamu ya, karena secara otomatis mereka akan tergerak untuk membantu kamu dengan sendirinya ketika energi kamu itu sudah selaras dengan mereka ya, atau ketika frekuensi kamu sama dengan mereka. Orang-orang ini kayak lebih mengasihi kamu ya, menyayangi kamu, membantu kamu ya, berpihak pada dirimu, bahkan ada juga yang sampai membela dan pasang badan buat kamu gitu loh guys ya. Walaupun gitu ya, kamu dan mereka ini nggak punya hubungan spesial ya, kamu dan mereka ini kayak terkoneksi secara spiritual gitu loh guys ya. Jadi mereka tergerak sendiri untuk bisa mensupport kamu atau bahkan mungkin membackup kamu gitu loh guys ya. Sehingga kamu di sini merasa punya dukungan gitu loh guys ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang semesta kepada dirimu ketika energi kamu sudah selaras dengan semesta. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai sahabat Aritipator, ini dia pesannya buat kamu. Mari kita lihat ya, apa pesannya buat kamu untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke guys, di sini ada unconditional love. Today, I choose to see the light in everyone. I seek the divine in its being, and I accept others as they are. I bring compassion to all my brothers and sisters of the light. I offer unconditional love to everyone I meet. I join my soul with theirs so that we may grow together in universal love. So guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu di sini sepertinya mendapatkan kesan atau sebuah pembelajaran yang berharga dari apa yang sudah terjadi atau dari apa yang menimpa di dalam kehidupanmu, di mana kamu melihat kenyataan yang mungkin saja itu adalah kenyataan pahit yang harus kamu terima. Kalau ternyata saudara sendiri, kerabat sendiri, atau orang terdekat sendiri justru malah berusaha untuk menjatuhkan dirimu, dan orang luar itu malah mensupport kamu gitu loh guys ya. Ini adalah sesuatu yang berbanding terbalik yang terjadi di dalam hidupmu, tapi ini juga memberikan pembelajaran yang berharga buat kamu, dimana kamu sebetulnya sedang diajarkan untuk bisa memiliki yang namanya unconditional love atau cinta tanpa syarat, yang mana kamu kayak diminta untuk bisa berbesar hati atau berlapang dada untuk bisa tetap memberikan kebaikan kepada orang-orang terdekatmu, orang-orang di sekitarmu, walaupun mereka udah, sorry to say, jahatin kamu atau udah berlaku tidak baik, tidak adil terhadap dirimu. Ya, kamu kayak diajarkan untuk tetap menjadi pribadi yang tangguh dan baik gitu loh guys ya, dengan memberikan kebaikan sesuai dengan porsinya gitu loh guys ya. Ketika kamu sudah mengerti dan memahami seperti apa unconditional love ya, maka kamu akan memilih untuk menjadi baik atau menjadi cahaya untuk menerangi orang-orang sekitar, walaupun apa yang orang-orang sekitar lakukan terhadap dirimu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi kamu sepertinya diajarkan untuk tetap bisa menjadi pribadi yang baik gitu loh guys ya, bertahan, survive untuk menjadi pribadi yang memiliki kebaikan dan menebarkan kebaikan kepada sesama tanpa perhitungan atau berhitung-hitung atau tanpa melihat background atau status dari orang yang kamu bantu gitu loh guys ya. Itu kenapa ya, ini memang sesuatu yang mengejutkan ya guys ya, karena apa yang kita lihat itu sepertinya tidak sesuai dengan harapan kita sedari awal. Namun di sini percayalah bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita gitu loh guys ya. Kita terlahir di dunia ini untuk belajar dan mendapatkan pengajaran dari semesta. Pembelajaran yang berharga untuk membuat kepribadian kita ini menjadi lebih baik dan untuk membentuk kita menjadi versi terbaik kita. Nah, seperti itu ya guys ya.
Itu kenapa dari unconditional love ini kita akan belajar untuk bisa memberikan kasih sayang, mengasihi sesama tanpa mengharapkan apapun dan tanpa memilih-milih siapa yang perlu kita bantu dan siapa yang tidak. Kalau kita mengingat kejahatan orang, keburukan orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita nggak akan pernah bisa membantu gitu loh guys ya. Tapi ketika kita sudah murni memiliki cahaya di dalam hati dan punya unconditional love, maka kita nggak akan lagi pandang, oh dia pernah jahat, dia pernah melakukan hal buruk kepada kita, walaupun dia adalah saudara, gitu ya. Kita tidak akan lagi memandang yang seperti itu, gitu loh guys ya. Nggak ada lagi yang namanya timbang menimbang soal apa yang sudah orang terdekatmu lakukan terhadap dirimu. Kamu hanya akan berusaha untuk berbagi dan mengasihi sesama tanpa kamu memilih-milih siapa yang perlu kamu bantu. Ketika kamu memiliki unconditional love, maka disitulah kamu akan memiliki kebesaran hati untuk bisa membantu dan berbagi kepada sesama. Karena disitulah cahaya ilahi hidup di dalam kebaikan hati yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Raci Kemarita Roti ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.